Assalamualaikum. Baik, mohon perhatiannya. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nantinya pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Tolong siap berdoa. Ketua kelas dipimpin berdoa. Nova. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak. Selamat siang. Siang, Pak. Mumpung masih suasana lebaran, Bapak terlebih dahulu mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sekarang kita bermain. Ini kok kayak anu ya? Kayak kurang semangat gitu. Iya. Lapar. Iya. Iya tak? Bagaimana kalau kita main game dulu? Oke. Ini siswanya ada berapa ya? 30. Ada 30. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Jadi pas 30 ya? Oh, Fariha. Kenapa? Dewi sama siapa? Cuma Fariha berarti ya? Satu orang berarti nggak masuk ya? Oke. Sekarang gamenya itu saya namai game tebak kata. Itu misalnya nanti saya sebutkan huruf S, itu nanti kalian bisa menebak kata yang apa yang saya sebutkan. Sekarang berhitung terlebih dahulu untuk menentukan kelompok. Berhitung 1 sampai 5. Silakan dari sini. Belakang dulu. 2, 3, 4, 5, 1. Ini, ayo depan. 2, 4, 5, 1, 2. 3, 4, 5. Kamu belakang dulu, belakang. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekarang saya kasih waktu 30 detik kumpul ke depan untuk sesuai apa? Kelompok. Ya enggak, 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2. Berkumpul di sini. 5 di mana? Sini 1. 5 di mana, Pak? 1 di sini. 2 sini. Ya, 2 sini. 3 sini. 4 sini, 5 sini. Ayo yang laki-laki di belakang. Jangan lama-lama. Untuk menghemat waktu, ayo. Yang laki di depan sebagai pemimpin ya. Bentar. Ayo yang laki. Lima. Kita nggak ada lakinya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada laki. Ya. Yang laki. Kamu kelompok berapa? Oke, di sini depan. Ayo tolong, nih dirapikan dulu. Tolong diam, dengarkan ya. Untuk peraturan gamenya itu nanti jika saya sebutkan kata, misalkan huruf M gitu ya. Jadi misalkan saya berikan pertanyaan, kota apa yang
berawalan huruf M. Kamu sebutkan Malang gitu. Terus sesudah kamu menyebutkan, kamu pindah ke belakang, ganti yang depan. Kayak game nyambung gitu loh. Baik, Pak. Kalau kan itu nanti saya kasih waktu 30 detik tiap tim. Misalkan yang pertama tim kelompok 1 itu saya kasih waktu 30 detik. Jadi kamu sesudah menjawab langsung ke belakang. Oke. Terus lanjut ke depan. Kalau berunding gimana, Pak? Loh, ya, Oh, nggak boleh. ya waktunya habis. Oh, Nanti iya, iya, iya. nilai yang paling sedikit nanti dapat hukuman. Baik, Pak. Ya kalau nggak bisa pas langsung teman yang belakang langsung mutar, menghemat waktu. Sih bentar ini. Agak disinikan dikit. Apa sudah jelas peraturan permainannya? Nanti sebelum menjawab ada yel-yelnya. Apa, Pak? Misalkan huruf M kota Malang gitu ya. Lo Malang langsung ke belakang. Yel kamu apa? Tentukan. Iya. Sebelum menjawab. Ya. Sebentar. Tolong. Gimana kelompok yang lain sudah ngerti? Ya. Tolong kondusif ya sebentar. Oke, gimana? Siap kelompok 1? Siap, Pak. Mau contoh lah. Kelompok 1 jadi contoh sebentar ya. Oke. Misalkan huruf S. Nah, S ya. Sebutkan negara yang berawalkan dari huruf S. Loh, gak bahaya, tak Spanyol. Langsung ke belakang. Ya, itu ya. Pak, instruksi semakin panjang Pak kita. Ya. Jadi cepet. Saya kasih waktu 15 detik aja. Bisa jangan itu, Pak, namanya. Namanya pun udah saja. Ya wes, gak usah. Langsung aja. Nama ikan bisa. Nanti terserah saya. Hewan saja. Ya wes. Hewan ya. Oke, 15 detik ya. Ya. Saya mulai dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Bentar. Yel-yelnya apa? Ditanya Ya wes. apa yel-yelnya? Biar gak sama. Wes tak sebut mbek moro. Ya, ini ya. Ayo. Sebut mbek gitu. Terserah wes. Sebutkan nama hewan berawalkan dari huruf A. Anjing. Nah, langsung ke belakang. 15 detik. Cepat. Ayam. Aksa. Habis waktunya habis 15. Berarti menjawab berapa itu? 2 ya, 2. Sudah 15 detik soalnya. 20 nilainya. Sekarang kelompok 5. Ayo mau didengarkan. Diam. Kelompok 5. Yel-yelnya apa tadi? Oke, bagus. Sebutkan nama kota yang berawalkan huruf S. Surabaya. Betul. Sumatera. Salah bukan, itu provinsi. Apa? Kota. Kota Sidoarjo. Ya, sudah. Betul. Nah, sudah habis waktunya. Jadi harus cepat-cepatan. Berapa ya, Di? 4 ya, 4. Ayo kamu sekarang. Kelompok 4. Sebutkan nama hewan yang berawalkan huruf L. Lalat. L. Huruf hewan dengan L. Ya, yel. Pak usah wis apa? Lumba. Oke. Sudah. Padi pas langsung ke belakang. Tuh. Habis waktu nih, habis. Berapa? 4.
Oke. Sekarang kelompok ini. Kelompok 3. Sebutkan hewan yang berawalkan huruf T. Wek. Wes habis waktunya. Berapa? 4. Tiga. Sekarang kelompok ini ya. Sudah semua. Ya, kelompok 1. Ini dipegang mic-nya. Oh ya. Pertanyaannya. Sebutkan nama negara yang berawalkan huruf M. Loh. Saya nggak kejawab. Mongolia. Tuh, langsung kasihkan namanya. Rusia. Loh, Makau. Loh, Myanmar. Sudah habis waktunya. Berapa? 4. Berarti yang paling sedikit mana tadi? Ini ya. Oh, ini. Berapa? 4. Berapa? Tadi ini. Ya, kelompok ini yang kalah. Nurut sama bapak wis. Yang lainnya duduk. Ayo duduk. Oke, duduk. Silakan kumpul di sini. Ayo cepetan. Ayo. Hukumannya apa enaknya ini, Rek? Apa? Joget sama nyanyi. Gimana? Cepetan. Oke. 15 detik. Ayo hukumannya pargoy, goyang pargoy. Lagunya gak ono apa? Lagunya balonku sambil gini-gini, oke? Berarti tak konse. Ayo. Ini tak bawain wes, kamu yang jaga. Ayo. 1, 2, 3 joget sekarang. Balonku. Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke, duduk. Oke, silakan duduk. Ayo cepetan duduk. Hei, kamu. Ayo duduk. Oke, sekarang Bapak akan mencoba merefresh otak kalian. Masih ingat gak pelajaran minggu terakhir tentang apa? Materi apa? Minggu kemarin. Betul, sistem ekonomi. Jadi kaitannya materi pembelajaran minggu kemarin tentang sistem ekonomi, kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan, yaitu tentang konsep keseimbangan pasar dengan berbagai permodelannya dalam bentuk tabel dan kurva permintaan dan penawaran sampai terbentuknya harga pasar. Jadi itu nantinya saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan sistem ekonomi dan harga pasar. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian. Kan ini materinya tentang, intinya nanti materinya itu tentang permintaan dan penawaran. Ada yang masih bisa menyebutkan nggak? Fenomena apa yang sering terjadi antara misalkan dalam sistem penawaran yang sering terjadi di masyarakat, misalkan pas mau lebaran, biasanya harga yang ya harganya naik kan ya. Contohnya apa? Yang daging.
Benar, benar, benar. Benar. Benar, benar, benar sekali. Oke. Oke, sudah. Sekarang saya jelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu agar siswa dapat memahami, menjelaskan dan menganalisis tabel dan kurva permintaan dan penawaran sampai terbentuknya harga pasar. Nah, metode yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan metode strategi problem based learning. Jadi apa itu problem based learning? Problem based learning yaitu tentang, intinya nanti itu kalian yang aktif tanya jawab dan bisa berpikir kritis. Itu. Baik, sekarang langsung ke inti pembelajaran. Oke, mohon perhatiannya ya. Materi kali ini yaitu tentang konsep keseimbangan pasar serta memahami permodelannya dalam bentuk tabel dan kurva permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Tolong didengarkan. Yang pertama yaitu teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis ini dalam bagian ini akan menerangkan ciri perhubungan antara permintaan dan harga sampai pembentukan kurva permintaan. Di sini ada yang tahu hukum permintaan? Lupa. Oke. Hukum permintaan adalah jika harga barang semakin rendah, maka permintaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka permintaan akan semakin rendah. Di sini ada beberapa penentu permintaan. Contoh yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Contoh yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Kemudian contoh yang ketiga ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kemudian cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Di sini ada harga dan permintaan. Tolong dibacakan, Mas Rojak. Ini apa pengertiannya? Dalam hukum permintaan jelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harga. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu proses hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaannya terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harganya suatu barang, maka makin sedikit permintaannya terhadap barang tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada contoh tabel 4.1, di mana ini menunjukkan permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Di sini hipotesisnya terjadi 5 keadaan, yaitu PQRST. Gak kelihatan ya? Sebentar. Di sini ada keadaan PQRST. Kemudian di harga atau price 5.000 dan jumlah yang diminta atau unit itu 200. Bisa dilihat ya di sini. Jika harga barang semakin turun, maka jumlah yang diminta ini semakin banyak. Contohnya kan bisa dilihat dari sampai titik T ini.
Jika harga Rp1.000 maka jumlah yang diminta banyak 1.300. Oke? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke. Sekarang ini ada contoh kurvanya pada gambar 4.1. Nah, garis yang tegak lurus ini menyatakan harga atau price. Nah, sedangkan garis yang horizontal ini namanya kuantitas atau bisa dikatakan Q. Nah, ini ada titiknya ini ya. Jelas anak-anak, ini 5 masuk ke huruf apa ini? Huruf P. Ya. 5 ini kan harga 5.000. Nah, P ini keadaannya. Paham, Gimana? Pak. Paham. Ada yang tahu ini apa? D sampai dari garis D sampai D ini. Betul, demand. Betul. Oke. Gimana? Jelas tentang kurva dan tabel ini? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya yaitu tentang permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Oke, ini ada contoh tabel 4.2, yaitu tentang permintaan pasar terhadap buku. Jelas anak-anak gambarnya? Jelas, Pak. Sebentar. Ini ada harga dan jumlah yang diminta. Di sini hipotesisnya ada permintaan Ali dan permintaan Badu. Permintaan Ali jika di harga 5.000, permintaannya itu sejumlah 10 buku. Sedangkan permintaan Badu juga 10. Jika harga semakin menurun, maka permintaan Ali dan permintaan Badu itu juga semakin meningkat. Ini contohnya 15, jika di harga 4.000 15, 3.000 30 buku gitu. Gimana anak-anak? Nah, untuk menentukan permintaan pasar itu permintaan Ali ditambah permintaan Badu. Jadi 10 permintaan Ali ditambah permintaan Badu sama dengan 20. Nah, itu namanya permintaan pasar. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, selanjutnya ini ada contoh kurvanya. Di sini ada gambar 4.2 tentang kurva permintaan perseorangan dan pasar. Di sini ada 3 kurva, yaitu kurva yang pertama ini permintaan Ali, sedangkan yang kedua permintaan Badu, kurva yang ketiga permintaan pasar. Di sini permintaan Ali pada harga 5.000, ini kayak yang di tabel ini. Pada harga 5.000 permintaannya 10, permintaan Badu juga pada harga 5.000 permintaannya 10 buku. Nah, bisa dikatakan permintaan Ali jika ditambah dengan permintaan Badu itu namanya ini kurva permintaan pasar. Oke, selanjutnya masuk ke teori penawaran. Terdapatnya penawaran merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Penawaran hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin barang tersebut akan ditawarkan, maka semakin banyak harga barang yang akan
ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, jika semakin rendah harga sesuatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Kemudian ini ada penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor yang terpenting. Tolong dibacakan Karina yang ini. Kelihatan, Pak. Saya Pak, saya. Oke, silakan. Penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor yang terpenting. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan. Dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Oke, Sudah, terima Pak. kasih. Kemudian ini ada tabel 4.3, yaitu daftar penawaran buku tulis. Sama seperti tabel yang hampir mirip tadi dengan kurva tabel permintaan, kali ini di penawaran. Cuma bedanya di sini ada keadaan A, B, C, D dan harga 5.000 sampai 1.000. Sedangkan jumlah yang ditawarkan, misalnya ini pada keadaan A, harga 5.000. Jumlah yang ditawarkan itu semakin banyak, sebanyak 900. Sedangkan jika di harga 4.000, jumlah yang ditawarkan itu semakin menurun, yaitu sejumlah 800. Ada yang tahu kenapa ini kok bisa harganya semakin menurun, tapi jumlah yang ditawarkan itu semakin sedikit? Pak, untungnya kurang banyak, Pak. Oh ya, benar. Karena misalkan kita sebagai penjual, apabila harga barang itu semakin naik, maka kita sebagai penjual juga akan membanyakkan stok yang akan dijual gitu. Di sini ada gambar kurvanya, yaitu kurva penawaran buku tulis. Di garis yang tegak ini itu adalah harga atau price, sedangkan yang horizontal ini juga itu namanya kuantitas atau Q. Ada yang bisa menjelaskan ini enggak? Oke. Sudah paham ya kalau kurva ini? Paham, Pak. Berikutnya yaitu keseimbangan pasar. Keadaan di pasar dikatakan keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam pasar. Kemudian di sini sedikit saya jelaskan aja tentang tabel permintaan dan penawaran. Ini mengacu tentang keseimbangan pasar. Di sini ada harga, jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, dan sifat interaksi. Langsung saya jelaskan ke kurvanya saja, yaitu jika di harga 5.000, ini titik yang ini 5.000 dan 4.000, itu jumlah yang diminta 200 sampai 400, sedangkan jumlah yang ditawarkan 900 untuk harga 5.000 dan jumlah yang ditawarkan itu 800. Itu mengalami kelebihan penawaran. Sedangkan yang jika di titik 3.000 itu kan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan itu 600. Itu mengalami keseimbangan, dan ini yang 2.000 dan 1.000 itu mengalami kelebihan permintaan. Oke. Ya, Pak. Sekarang saya kasih kalian tugas menjadi 5 kelompok. Berhitung lagi, Pak, apa bebas, bagaimana? Kelompok tadi aja wis.
Ya, langsung berkumpul 15 detik. Kumpul. Ya wis. Lima kelompok ya. Ya, Pak. Bentar, ini kelompok 1. Kenapa? Ayo kelompok 2 ini. Ayo dong. Kurang 5 boleh lihat ya, si cepat-cepatan. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Kelompok 5, oke? Siapa? Sekarang kalian kerjakan. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. 3 menit saja wis untuk mengerjakan, kemudian dipresentasikan ke depan. Ada dong. Yang jawabannya benar dapat hadiah. Ayo kerjakan 3 menit. Kita kan apa? Tinggal oh. Gimana? Ini jawabannya tinggal DP. Yang ini mana Pak soalnya? Nabung iki wis. Oke, 3 menit ya. Ya, Pak. Pak mau tanya. Oke. Oke, silakan. Kalian di Google. Ono. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Gimana? Apakah ada kesulitan? Belum, Pak. Hadiahnya Shopee. Konsep keseimbangan pasar. Yang paling cepat dapat hadiah. Ya. Nanti ada hadiah, Yang paling cepat kan bisa. Nah itu. Nanti ada hadiah sendiri nanti. Oke, sudah. Ini saya itu buat jawaban. kesimpulan. Iku enggak oh. Oke, maju. Bentar. Perwakilan 1. Nulis, Pak. Ya, Di. Oh, yang mana? Atikan di. Seperti speeder. Atikan. Udah. ATK-nya udah. Ya, Sebentar. Ini Nomor 1 sama 2 Pak. Semuanya. nomor 2 lah. Apa? Nomor 1 aja. Nomor 1 dituliskan. Oke, Pak. Ya. Kamu sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke. Yang baca. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kelompok yang lain? Sudah. Oke, perwakilan maju untuk ke depan.
Iya sing iki iki. Sing iya sing iki bisa wis Pak Nela. Iya sing iki. Oke, maju ke depan. Menjawab yang nomor 2 saja. Yang jawabannya nomor 1 sudah ditulis oleh Nela. Langsung jawabannya. Berarti iki to, gak usah. Ya iku. Iya wis iku. Kon doa. Oke. Yang 2B, silakan. Langsung disebutkan aja wis ya. Nomor 2. Mengapa kurva penawaran menarik? Tolong didengarkan kelompok yang lain ya. Ya, Pak. Menarik dari kiri bawah ke kanan atas karena pada kurva penawaran semakin rendah harga, maka penawaran atau supply semakin tinggi. Oke. Gimana menurut kelompok lain? Benar. Nah, oke. Beri tepuk tangan buat sebentar ini ada dia. Loh, hadiahnya cuma 1 toh, Pak. Kan kelompokan, Pak. Loro. Oke. Kok mana? Terima kasih, Pak. Oke. Langsung sebut nama. Oke, ini. Oke, tolong didengarkan sebentar. Sudah, Pak. Mengapa kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah? Jawabannya karena mengacu pada hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika barang itu maka permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan menurun. Oke, benar. Gimana menurut tanggapan kelompok lain? Oke. Ini apa tadi ya? Terima kasih. Nah, ini Sisa 1, Pak. ini sisa 1 ya. Ini jawabannya sebenarnya sudah benar. Di sini ada kuantitas D, ini demand atau permintaan. Yang di sini kuantitas dari supply atau penawaran. Nah, ini untuk pembahasannya untuk mempersingkat waktu kita buat untuk pembelajaran kedepannya saja ya. Untuk pembahasannya. Jadi ini benar, Pak. Ya, ini bisa dijelaskan untuk minggu yang depan. Baik, Pak. Terima kasih. Hadiahnya mana, Pak? Ini hadiahnya karena sudah 1, Pak. nanti ada lagi nanti. Nanti ke kantor, Pak. Iya. Ikut Bapak ke kantor ya, Pak. Ya, nanti ya, Bapak. Oke, mohon didengarkan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Sekarang untuk pembahasan yang sudah saya sampaikan sudah cukup. Dan terima kasih untuk siswa yang sudah berani menjawab tadi dan sudah berani ke depan. Sekarang waktunya kesimpulan untuk menyebutkan siswa, yaitu Hairunisa, silakan. Kesimpulannya yaitu terdapat beberapa faktor yang menentukan permintaan masyarakat ke atas sesuatu barang. Faktor yang terpenting adalah tingkat harga Dan barang tersebut. Dan teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga dan kuantitas yang diminta. Dan hukum permintaan mengatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak kuantitas barang yang diminta. Baik, Sudah, Pak. Baik, untuk minggu depan kita akan melaksanakan pelajaran dengan sistem
luring ya, nggak ada daring sekarang. Dan untuk materi untuk minggu depan yaitu tentang elastisitas dari kurva permintaan dan penawaran. Mohon untuk dipelajari dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak minta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.